Siska adalah seorang wanita pengangguran yang sering dimarahi oleh ibunya yang galak karena tidak punya pekerjaan. Siska, kamu ini kerjaannya cuma duduk aja. Udah kayak batu nisan. Udah 2 tahun kamu nganggur, gak ada usaha, gak ada niat cari kerja. Sekarang bulan puasa, bulan yang penuh berkah, tapi kamu malah leha-leha terus. Astagfirullah bu, pagi-pagi udah ngemil aja. Kan aku juga butuh santai. Hidup jangan dibawa stres terus, nanti cepet tua. Lah, santai dari apa? Dari nganggur. Kamu itu bukan orang kantoran yang butuh refreshing. Tiap hari di rumah aja, bangun siang, makan, tidur, main HP. Udah kayak orang pensiun. Padahal kerja aja enggak. Santai bu, rezeki udah diatur. Tinggal nunggu waktunya aja. Nunggu waktunya, nunggu rezeki turun dari langit gitu. Nah, bulan Ramadan ini harusnya kamu pakai buat banyak beribadah, cari pahala, bukan malah santai-santai. Ya kan aku juga nggak ganggu siapa-siapa bu. Lagian aku belum dapat kerja, ya mau gimana? Ya usaha nak, usaha. Ya nyari kerja, bukan nungguin keajaiban. Tiap hari kamu di rumah aja, nggak pernah puasa, nggak pernah sholat, nggak pernah keluar nyari rezeki. Harusnya bulan puasa ini bikin kamu sadar Siska. Allah tuh suka sama orang yang usaha, bukan yang males-malesan kayak kamu. Lah, puasa juga nggak harus dipaksa-paksa gitu kan? Apa? Jadi kamu itu sebulan penuh nggak mau niat puasa? Ya Allah Siska, kamu ini umur udah kepala 2, tapi kelakuan kayak anak SD. Temen-temenmu pada kerja, pada bantu orang tua, pada puasa. Lah kamu bangun siang, makan sembunyi-sembunyi, terus gak ada niat cari pahala. Lah bu, aku lapar, aku gak makan nanti sakit. Puasa kan harusnya gak boleh menyiksa diri. Nyiksa dari mana? Kamu ini sehat-sehat aja, gak ada penyakit. Orang sakit aja banyak yang tetap puasa. Ini kamu sehat walafiat, tapi alasan melulu. Kamu tuh harus sadar, hidup ini gak bisa selamanya santai. Makan aja masih minta ke ibu, tapi kelakuan kayak sultan. Ya kan anak ibu, wajar dong minta makan. Ya Allah, ini anak gak ada malunya sama sekali dong. Kalau kamu gak mulai berubah, ibu sumpahin nanti kamu susah sendiri. Wah, ibu ini kayak dukun aja, suka nyumpahin anak sendiri. Astagfirullah Siska. Udah, pokoknya mulai sekarang ibu gak mau lihat kamu duduk santai terus. Cari kerja sana, jangan bikin malu keluarga. Ya bu, santai. Aku cari kerja nanti, gak perlu pakai marah-marah segala. Tiba-tiba datang seorang bapak-bapak bernama Didi. Ada apa ini? Bu Sumarni kok rame banget, udah kayak lagi perang aja. Aduh, Pak Didi, ini Siska anak saya. Kerjanya cuma duduk-duduk aja kayak patung di teras. Udah 2 tahun nganggur, gak ada niat cari kerja. Sekarang bulan puasa bukan makin sadar, malah makin males. Saya tuh kesel banget. Astagfirullahaladzim Siska, masa sih? Kamu ini udah gede tapi kelakuannya masih kayak bocah. Lihat tuh anak saya Satria, punya sama kayak kamu tapi udah kerja di kota. Pulang-pulang bawa uang buat orang tua. Lah kamu boro-boro bawa uang, malah makan dari hasil keringat ibu. Ya, mulai lagi deh banding-bandingin aku dengan orang. Nah, itu dia, denger tuh Siska. Bukan cuman ibu yang ngomong, Pak Didi juga, anak seumuran kamu. Udah mandiri, bukannya masih minta jajan ke orang tua. Ini bulan Ramadan, harusnya makin banyak amal, banyakin usaha, bukan malah ngeripotin terus. Bener bu, Siska ini harus sadar diri. Malu sama anak saya Satria, tiap bulan kirim uang buat ibunya. Lah kamu? Ya Allah bu, cukup deh. Udah sering dengar kayak gini. Tiap hari aku dibanding-bandingin sama orang lain. Emangnya hidup cuma soal kerja dan uang? Santai dikit ngapa? Santai dari mana? Kamu udah 2 tahun santai. Udah bosen saya lihat kamu leha-leha terus. Nih saya kasih tahu ya Siska, kalau kamu itu terus-terusan kayak begini, gak ada usaha, gak ada niat berubah, kamu nanti bakal menyesal di masa depan. Hidup itu bukan buat santai-santai doang. Udah deh, udah, aku capek dengan ocehan ini tiap hari. Mau dibandingin sama siapapun juga, aku tetap aku gak peduli lagi. Siska berdiri langsung melangkah pergi. Siska, mau kemana kamu? Balik sini. Mau cari udara segar bu, daripada kupingku panas di sini. Karena si Siska ini
nggak puasa, kemudian berpikir untuk pergi ke warung temannya si Ahmad. Hari ini benar-benar bikin kepala panas. Tiap hari diceramahin, tiap hari dibandingin. Gak ada habisnya. Mau nganggur atau enggak itu hidupku sendiri kan. Wah iya, ke warung Ahmad aja ngopi sebentar daripada denger omelan yang gak ada ujungnya di rumah. Mat, warung tutup. Kenapa? Lah bulan puasa sis, masa warung kopi buka siang-siang bisa dimarahin orang sekampung. Pantesan, kirain ada masalah. Berarti aku gak bisa ngopi dong. Ya jelas lah sis, kamu itu kan puasa juga kan? Puasa? Enggak lah, aku mah santai aja. Lah sis, ini bukan Ramadan, masa nggak puasa sih? Ahmad, aku lagi gak mau diceramain ya. Dari pagi aku udah diceramain ibu sama bapak Didi. Sekarang kamu juga ikutan, Mat? Santai sis, aku tuh cuma nanya. Tapi ya kalau boleh jujur, harusnya kamu itu coba puasa. Puasa dong, Bu, ini bulan suci loh, momen setahun sekali. Sayang kalau disia-siakan. Terserah deh, aku lagi pusing banget. Tadi pagi aku habis ceramahin panjang lebar, dibilang gak berguna, dibanding-bandingin sama anak orang. Capek bro. Aku paham, tapi mungkin mereka ngomong gitu karena peduli sis. Coba deh dipikirkan lagi. Pikirin apa? Aku juga nggak tahu harus ngapain, mau kerja di mana, mau usaha apa. Serba bingung. Kalau bingung, kenapa nggak mulai dari yang kecil dulu aja? Cobain buka usaha sis, daripada diem aja. Lebih baik mulai sesuatu. Usaha apa? Sekarang bulan puasa kan sis, banyak orang tuh cari makanan buat buka puasa. Kenapa nggak jual takjil aja? Takjil ya? Tapi takjil kan macam-macam. Aku nggak tahu harus jual apa. Nah, kalau bingung, coba jual yang simpel aja. Misalnya kolak pisang. Semua orang suka kolak pisang. Pas buka puasa, modalnya juga nggak mahal. Kolak pisang, kayaknya gampang sih. Tapi aku beneran bisa nggak ya jualan? Bisa lah sis, yang penting niat dulu. Lagian kalau berhasil, ya lumayan daripada nggak ngapa-ngapain. Mungkin bisa coba juga sih. Tapi gimana ya ngomongnya? Gimana ya? Aku udah pikirin soal yang tadi. Wah akhirnya jadi kamu setuju buka usaha kolak pisang? Iya, aku mau coba. Kayaknya ide itu bagus juga deh. Tapi ada satu masalah. Masalah apa lagi toh? Jangan bilang kamu itu berubah pikiran lagi. Kan gitu masalahnya. Nggak punya modal. Ya jelas lah, kamu kan kerja apa? Ya jelas lah, kamu kan kerja aja enggak. Duit dari mana? Makanya itu aku mau minta tolong. Nanti kalau usaha aku berhasil, aku balikin kok. Sis, aku itu udah agak curiga kamu bakal ngomong begitu. Habisnya aku nggak punya uang, Mat. Gimana aku mau mulai usaha kalau nggak ada modal? Ya Allah, aku bantu kamu kasih ide. Sekarang aku juga yang harus keluar duit. Hehehe, teman sejati itu kan saling membantu. Beneran buat usaha kan, bukan buat ngopi-ngopi doang. Sumpah, buat usaha, aku nggak bakal ngelakuin hal bodoh. Nih jangan sia-siain ya sis. Aku percaya sama kamu loh. Makasih banyak bro, aku janji aku bakal pakai ini dengan baik. Harus jangan sampai aku nyesel pinjemin kamu duit ya. Tenang Mat, aku nggak bakal kecewain kamu. Siska kemudian pergi ke pasar untuk membeli pisang. Namun ternyata harga pisang mahal karena sudah memasuki bulan Ramadan. Pak, pisangnya segar-segar ya? Berapa sekilo? Ya mbak, ini pisang bagus manis, matangnya pas, sekilonya 20.000 aja. Hah? 70.000? Kok mahal banget pak? Biasanya kan paling 10.000. Ya jelas ya mbak, ini bulan puasa, harga bahan makanan naik semua. Pisang juga ikut mahal. Wah, tapi bisa kurang dikit kan? Saya beli banyak nih pak. Waduh mbak, kalau itu nggak bisa, semua harga udah naik. Saya juga belinya mahal dari bandar. Tapi pak, kasihlah harga spesial. Masa nggak ada diskon buat pelanggan setia? Mbak ini siapa? Baru pertama kali saya lihat pelanggan setia dari mana? Iya juga ya. Tapi tetap dong pak, saya ini pedagang baru, mau usaha. Kasih harga yang bersahabat lah. Saya itu juga lagi cari nafkah. Kalau kasih murah-murah nanti saya rugi dong. Aduh, kalau aku beli pisang ini dengan harga segini, uang modalku bakal habis separuh. Padahal masih ada bahan lain yang harus dibeli.
Belum lagi kalau aku beli pisang mahal ini, uang buat beli kopi bakal nggak ada sisa. Nggak mungkin kan aku kerja tanpa ngopi. Pasti bakal stres berat. Masa iya aku harus ngeluarin semua duit buat bahan jualan doang? Tapi kalau nggak beli pisang yang bagus, takutnya nanti kolaknya nggak laku. Mana aku baru mulai usaha, kalau gagal, aduh, bisa-bisa ama makin ngomel. Belum lagi ibu di rumah pasti makin nyindir aku tiap hari. Gimana ya? Pisang mahal. Tapi kalau aku maksa beli nanti, aku yang sengsara. Tapi kalau nggak beli, usaha nggak jalan. Sial, kenapa harga-harganya naik sih? Ya udah deh Mbak, kalau maunya lebih murah, saya punya pisang yang agak layu di belakang, murah setengah harga. Mau? Serius Pak, berapa harganya? 10.000 sekilo. Tapi ini pisangnya udah agak lembek, masih dipakai buat kolak, tapi nggak se-fresh yang tadi. Deal Pak, saya ambil yang itu aja. Aduh Mbak, ini kalau dari tadi langsung kan gitu enak. Lalu Siska pergi ke grosir untuk membeli santan instan. Siska melihat tumpukan barang di kardus, matanya terbinar-binar saat melihat beberapa bungkus santan instan di antara barang-barang yang disisihkan. Bu Siti, lagi ngapain tuh? Kok kayaknya sibuk banget? Oh, Siska. Ini saya lagi beres-beres barang dagangan yang udah kadaluarsa, biar nggak ketukar sama yang masih bagus. Wah, itu kan santan instan. Kalau aku beli yang baru, pasti harganya mahal. Tapi kalau bisa pakai yang kadaluarsa ini, aku bisa hemat banyak modal. Lagian, santan kan cuma buat tambahan rasa doang. Paling juga rasanya masih aman. Ini kesempatan bagus nih. Dengan begini, uang yang aku sisain bisa dipakai buat hal yang lebih penting. Bu Siti, kalau barang-barang ini udah kadaluarsa, masih dijual nggak? Iya enggak lah sis. Mana ada orang yang jual barang kadaluarsa. Nanti kalau ada yang kenapa-napa gimana? Hehehe, iya juga ya. Tapi kalau ada yang mau, dikasih gratis nggak? Ya kalau ada yang mau sih ambil aja daripada dibuang percuma. Wah beneran ya Bu? Iya. Mau ambil yang mana sis? Siska langsung meraih beberapa bungkus santan kadaluarsa dengan senyum yang lebar. Ia memasukkan ke dalam kantong plastiknya. Terus sis, kamu kesini tadinya mau beli apa? Bu Siti, kalau gitu saya beli kopi aja deh satu. Tadi niatnya belanja buat usaha, kok malah beli kopi? Ya kan usaha butuh ketenangan Bu. Kopi dikit biar nggak stres ini. Lalu sesampainya di rumah, Siska langsung mengelola pisang busuk itu menjadi kolak. Aromanya sih nggak beda dari pisang segar, tapi masih bisa dipakai. Toh nanti kalau udah dicampur gula merah dan santan, masih ada baunya dikit sih. Tapi siapa yang bakal sadar? Lagian nanti pas udah dimasak pasti nggak ketahuan. Yang penting aku bisa hemat modal. Nah, ini dia, tinggal diaduk sampai semuanya tercampur rata. Bentar lagi kolak pisang spesial ala Siska bakal jadi. Nanti sore tinggal jualan dan mulai cari untung. Setelah selesai memasak kolaknya, dia memutuskan untuk berjualan di dekat warung kopi Ahmad. Oke, saatnya mulai jualan. Wah, akhirnya beneran jualan juga, nggak nyangka ya. Ya iyalah Mat, gak mungkin aku mundur. Sekarang tinggal nunggu pelanggan. Kolak pisang hangat, manis, cocok buat buka puasa, murah meriah, cuma 5.000 per porsi. Ayo, yang mau buka puasa sini mampir. Beberapa menit kemudian banyak orang penasaran dengan barang dagangannya.
Wah, pas banget lagi nyari yang manis-manis buat buka. Kolaknya masih hangat kan? Tentu dong, baru mateng, manisnya pas, pisangnya lembut. Pokoknya mantap buat berbuka. Oke, saya mau satu dulu. Saya deh cobain dulu, kalau enak bisa nambah. Suara azan maghrib telah berkumandang. Seorang pelanggan duduk di ruang makan rumahnya bersiap untuk berbuka puasa. Di hadapannya ada semangkuk kolak pisang yang baru saja ia beli dari Siska. Akhirnya bisa berbuka puasa juga. Kolak ini kelihatannya sih enak, pisangnya banyak, kuahnya kental, semoga rasanya sesuai harapan. Astagfirullahaladzim, apa-apaan ini? Rasanya aneh banget. Ya Allah, ini santannya basi kok bisa kayak gini ya? Pisangnya juga ini udah hampir busuk. Kenapa aku nggak sadar pas beli tadi ya? Aku udah bayar 5.000 buat ini, tapi malah dapat makanan yang nggak layak. Ini si Siska niat jualan atau mau ngeracunin orang sih? Saking kesalnya ia langsung berdiri dan berjalan keluar rumah dengan niat menemui Siska untuk protes, namun Mas, ini ada apa ya? Kok rame-rame? Wah, pas banget Mas, nanya kita lagi mau protes ke Siska. Hah? Serius emangnya kenapa? Ya, gara-gara kolak pisangnya itu rasanya hancur banget. Saya baru aja makan satu suapan langsung perut saya nggak enak. Santannya basi, pisangnya udah busuk. Ini mah bukan jualan tapi nyari gara-gara. Astagfirullahaladzim. Berarti bukan cuma aku yang kena. Aku juga tadi hampir muntah makan itu kolak. Ini benar-benar keterlaluan. Aku yakin ini semua karena kolak Siska. Orang-orang di sini pada beli juga dan semuanya kena hal yang sama. Kita nggak bisa diam aja, kita harus kasih dia pelajaran. Kita datengin Siska sekarang juga, kita harus minta pertanggungjawabannya. Dengan penuh amarah, mereka semua sepakat untuk mendatangi Siska dan menuntut penjelasannya. Siska duduk setelah semua dagangannya terjual habis. Wah Sis, muka lo semeringah banget. Pasti cuan besar nih ya. Ya bagus dong, berarti usahamu itu berhasil. Nah kalau udah untung seperti ini, jangan lupa bersedekah juga Sis. Apalagi ini bulan puasa, pahala bisa berkali lipat loh. Hehe, iya, nanti aku pikirin. Oke Sis, aku pulang dulu ya. Mau siap-siap ke masjid buat taraweh. Oke Man, hati-hati di jalan. Tak lama dari Ahmad pulang, para pelanggan yang protes selalu datang dan marah-marah kepada Siska. Siska, gara-gara kolak basi yang lu jual itu ke semuanya, perut gua jadi nggak enak, rasanya juga busuk banget. Tenang dulu. Jangan pada emosi gitu. Bisa kita omongin baik-baik kan? Omongin baik-baik, yang benar-benar aja. Kamu udah jual makanan nggak layak dan sekarang mau ngeles. Balikin duit kita sekarang juga Sis. Kita nggak terima ditipu kayak begini. Wah, sabar dulu Bang. Duit yang udah masuk kasir nggak bisa dikembalikan dong. Lagian kolaknya udah dimakan, masa masih minta duit balik? Kalau kamu nggak mau balikin juga jangan salahkan kita kalau kita laporkan ke warga sekampung. Waduh, kacau nih. Mereka makin ngamuk. Kalau gue terus di sini bisa-bisa dikeroyok. Tiba-tiba Siska melihat pintu warung Ahmad yang sedikit terbuka. Tanpa pikir panjang, ia langsung berlari sekencang mungkin ke arah warung. Dia kabur, kejar dia. Siska, keluar kamu. Jangan pikir kamu itu bisa sembunyi terus di dalam sana. Lalu saat para warga mencoba untuk mengeluarkan Siska, datang ibu Siska yang mencari Siska untuk dimarahi. Siska, kamu di mana? Iya Bu, dia itu harus tanggung jawab. Kami semua sudah bayar, tapi yang kami dapatkan malah makanan busuk. Saya ibunya Siska. Kenapa kalian ribut-ribut di sini? Nah, kalau dia itu nggak mau keluar, ibu aja yang ganti rugi. Ibu harus tanggung jawab atas kelakuan anak ibu. Ya Bu, anak ibu itu yang jualan. Masa sekarang ibu nggak mau bertanggung jawab? Waduh, kalau aku tetap di sini, bisa-bisa warga ngamuk sama aku juga. Ini Siska benar-benar bikin masalah besar. Bu Sumarni terdiam sejenak. Ia melirik ke arah warga yang semakin geram. Tanpa berpikir panjang, Bu Sumarni tiba-tiba berlari ke arah pintu warungnya Ahmad juga, mendorong dengan cepat dan langsung masuk ke dalam. Hah? Ibu masuk ke sini? Siska, apa yang kamu lakukan? Suasana di luar warung Ahmad semakin panas. Warga yang marah terus berteriak menuntut Siska dan ibunya untuk keluar. Siska, keluar kamu atau kita paksa keluar. Kita sudah sabar. Kalau kalian itu nggak mau keluar juga, jangan salahin kita. Kalau ada yang kejadian aneh-aneh. Kalau dia nggak keluar, bakar aja warungnya.
Ya, kita bakar saja, biar tahu rasa. Berani nipu orang, inilah akibatnya. Astaga, mereka benar-benar serius. Gimana ini? Kalau kita keluar pasti dihajar rame-rame. Tapi kalau enggak, Siska, ini gimana? Ibu tak? Salah satu warga menyalakan korek api. Api kecil berkorbar di ujung kayu. Rasain, Siska. Itu warungku. Tidak, warungku. Warga yang masih mengawasi korban api tiba-tiba menoleh ke arah Ahmad. Jadi kamu yang punya warung ini? Hah, ini warungku. Kenapa kalian bakar? Kenapa kamu jual makan busuk warga? Apa? Aku nggak jualan apa-apa di warung kopi. Ini warung kopi. Terus kenapa ada Siska dalam warungmu? Astagfirullahaladzim, ini kenapa warga pada ngamuk ya? Aku kan nggak tahu apa-apa. Gawat, aku harus kabur. Tanpa berpikir panjang, Ahmad langsung berbalik dan berlari secepat mungkin. Dia kabur, kejar dia. Seketika sekelompok warga langsung berlari mengejar Ahmad.